Ya, silakan teman-teman bagi yang mau bertanya. Ini luar biasa ya, apa namanya? Eh ya buat anak sendiri apa ya, istilahnya hal yang baru gitu loh. Ya kan walaupun mungkin pada kenyataannya kayaknya belum pernah gitu kan menemukan hal-hal seperti ini gitu kan. Terlebih ketika tinggal di Bogor ya kan yang terkenal dengan kota hujan itu airnya eh, melimpah lah dikatakan gitu kan. Nah, kan tapi mungkin ilmu-ilmu seperti ini gitu kan bakal teman-teman butuhkan gitu loh karena kita nggak tahu nanti kayak Mas ini nih gitu kan Cilacap sekarang di Bogor gitu kan. Nah, teman-teman kan nggak tahu nih sekarang lagi di Bogor terus kemana gitu kan menemukan kasus-kasus seperti ini. Di Oh, Suriah. oh iya itu contohnya luar biasa. Ya teman-teman silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Mas Denny ada ya? Ada pertanyaan Izin, Mas? izin tanya Ustaz. Oh iya silakan Mas. Mungkin pertanyaan yang kan kemarin Ustaz. Tadi di hadisnya itu air bekas wudhu ya. Hmm. Jadi terus lebih spesifik bekas apa? Junub sebetulnya. Kalau misal yang kasus saya kemarin kan sentuh, terkena tangan. Nah, apakah itu nggak mensucikan, Ustaz? Kron. Langsung dijawab atau ada yang lain? Eh, mungkin langsung dijawab Ustaz. Sepertinya belum ada soalnya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Iya. Jadi kalau apa? Jadi kan kalau kita lihat ya di dalam hadis yang disampaikan tadi itu bahkan Rasulullah itu menggunakan wudhu, menggunakan untuk wudhu beliau ya atau mandi beliau itu air sisa dari mandi istri beliau. Ya. Ini bukan hanya menyentuh tangan, bukan hanya menyentuh muka, ya. Kalau menyentuh itu kan hanya kena gitu ya. Ini memang airnya itu digunakan untuk mandi istri beliau, ya. Nah, jadi beliau itu menggunakan kelebihan ataupun sisa dari air yang sudah digunakan untuk mandi istri-istri beliau. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa air kena sentuh ya nggak apa-apa, ya, air kena sentuh ya nggak apa-apa. Nah, makanya apa? Kalau di apa? Di pesantren-pesantren dulu gitu ya, di apa di kampung-kampung itu. Wah, itu biasanya apa? Wudhunya itu di kolam gitu. Hmm. Ya. Jadi wudhunya itu di kolam. Nyemplung Ustaz ya. Oh, wudhu yang nyemplung, kalau mandi nyemplung. Ya, wudhu Hanya ini nyemplung. Tapi kalau di kolam atau di apa, ini kan nggak pakai gayung gitu kan. Jadi wudhunya langsung di apa? celupin. Ini, iya. Jadi langsung ini apa? Dicelup gitu loh. Ya, dicelup. Ya, tangan gitu dicelup. Ya. Nah, jadi eh, artinya ketika itu ya sisa setelah membasuh dan seterusnya airnya ya turun lagi gitu kan ya. Turun lagi ke apa? Ke tempat yang dia gunakan untuk wudhu. Ya. Nah, jadi artinya secara apa? Secara ini ya tidak apa-apa. Nah, cuma tadi memang ada yang berpendapat bahwa itu tidak ini ya tidak di apa tidak mensucikan ya ini yang di apa menjadi pendapat misalnya tadi ya jadi apa Imam Syafi'i misalnya ada yang berpendapat seperti itu ya termasuk Imam Nawawi misalnya beliau di dalam kitab
Al-Majmu' Syahrul Al-Muhadzab, ya, Syahrul Muhadzab. Jadi merupakan Syarhul Muhadzab. Jadi merupakan kitab syarah dari Al-Muhadzab. Beliau juga menyampaikan, ya, berpendapat bahwa itu tidak ini, ya, tidak mensucikan, ya. Jadi tidak mensucikan. Tetapi beliau berpendapat bahwa statusnya suci, gitu loh. Ya. Ya. Nah, ini karena membedakan, ya, sifat suci dengan mensucikan. Nah, kalau yang kita bahas kemarin itu kalau suci itu kan sebenarnya otomatis dia mensucikan sebenarnya. Ya. Nah, tapi memang di kalangan ulama itu membedakan antara tohurun, ya, at-tohur yang kita bahas kemarin itu dengan at-tohir. Ya, jadi kalau at-tohir itu hanya suci. Kalau at-tohur itu suci mensucikan, gitu. Ya, kalau di dalam pembahasan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah kemarin di dalam kitab Al-Mughni itu yang disebut dengan al-ma'ul mutlak. Jadi air mutlak, ya. Jadi air mutlak itu air yang tohur. Nah, tapi di kalangan ulama juga ada yang mengklasifikasikan air itu ada yang tohir. Air tohir itu adalah air yang suci tapi dia tidak mensucikan. Ya. Nah, jadi contohnya apa? Menurut ya tadi air yang sudah digunakan untuk wudhu itu menurut kelompok pertama tadi itu dia dihukumi suci tapi nggak mensucikan, ya. Nah, cuma kan persoalannya adalah tidak mensucikannya itu dalilnya apa, kan itu harusnya dicari itu, ya. Jadi tidak ada perbedaan bahwa air sisa dari wudhu itu hukumnya suci, ya. Saya sampaikan tadi bahwa mayoritas ulama itu pendapatnya seperti itu, ya. Jadi mayoritas ulama pendapatnya itu adalah sisa air wudhu itu suci. Cuma ada perbedaan pendapat terkait apakah mensucikan atau tidak, gitu, ya. Nah, sehingga kalau berpendapat bahwa air sisa wudhu itu tidak mensucikan, maka harusnya juga ada dalil yang menunjukkan bahwa air sisa wudhu itu tidak memiliki kemampuan untuk mensucikan, gitu, ya. Nah, tetapi kan ternyata tadi tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa air sisa wudhu atau sisa mandi itu tidak mensucikan. Yang ada itu adalah dalil yang Rasulullah melarang, ya, untuk menggunakan sisa mandi atau sisa wudhu laki-laki itu sisa wudhu perempuan sisa wudhu laki-laki. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa itu konteksnya sebenarnya adalah suami istri. Nah, larangan ini, ya, larangan ini saya sampaikan tadi. Larangan itu ada kemungkinan litahrim untuk mengharamkan, ada kemungkinan litanzih hanya untuk menjauhi. Gitu. Nah, tapi hadis-hadis tadi yang melarang tadi itu kan tidak menunjukkan, Rasulullah nggak menjelaskan di situ kenapa melarangnya itu kenapa. Apakah karena kehilangan kemampuan untuk mensucikan airnya atau karena alasan yang lain. Nah, tetapi dari hadis-hadis yang lain di mana Rasul sendiri beliau wudhu dari sisa istri beliau Maimunah, kemudian beliau wudhu atau mandi dari sisa mandi istri beliau, ya, yang beliau kemudian mengatakan bahwa, ya, air tadi itu ya, jadi air tersebut itu tidak menjadi junub, maka itu menunjukkan bahwa air sisa tadi itu tetap bisa digunakan untuk bersuci, ya, atau mensucikan, gitu, ya. Nah, jadi intinya adalah bisa digunakan untuk bersuci. Nah, beberapa sahabat itu juga berpendapat seperti itu sebenarnya,
ya. Kayak misalnya Imam Ibnu Munzir misalnya. Imam Al-Munzir. Beliau itu menyatakan gini. Jadi beliau menyatakan bahwa diriwayatkan ya dari beberapa sahabat termasuk juga dari jadi beliau menyatakan bahwa diriwayatkan dari Ali ya, Imam Ali, kemudian dari Ibnu Umar ya, kemudian dari Al Hasan An-Nakhai ya, yang mereka berkata bahwasanya terkait dengan orang yang lupa ya dalam persoalan wudhu, itu kemudian dia lupa mengusap kepala. Nah, lantas dia mendapatkan ya basah di jenggotnya. Jadi jenggotnya itu ternyata masih basah. Maka dia cukup mengusap kepalanya itu dengan basahan jenggotnya tadi. Gitu. Ya. Nah, jadi maksudnya ini kalau punya jenggot ya. Kalau nggak punya jenggot ya otomatis airnya nggak ada gitu. Oke, jenggot orang nggak bisa. Kenapa? Jenggot teman. Jenggot orang nggak bisa. Ya bukan jenggot naga ya. Nah, jadi kalau wudhu gitu kan, ya lupa nggak basuh kepala, nggak usap kepala, ya. Tapi ternyata kan di jenggotnya ini masih basah, aja diperas gini. Nah, ini digunakan untuk mengusap. Nah, itu. Apa ya? Nah, itu ini menurut diriwayatkan dari Imam Ali, kemudian Ibnu Umar, artinya ada sahabat yang berpendapat seperti itu gitu loh. Ya. Nah, mereka kan berpendapat seperti itu kan tentunya memiliki dalil kan. Ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ini saya hanya mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa ada yang memang berpendapat seperti itu, ya. Di dalam beberapa hadis itu juga disebutkan sebenarnya bahwa Rasulullah itu pernah menggunakan sisa wudhu gitu loh, ya, dari ya ini beliau gitu. Jadi sisa wudhu beliau itu beliau tangan beliau masih basah terus kemudian ini, walaupun memang ada yang berpendapat itu hadisnya lemah misalnya, ya. Nah, tetapi yang sahih itu kan tadi, ya. Jadi yang sahih itu yang beliau mandi dan wudhu dari air sisa Maimunah, kemudian beliau mandi dari sisa mandi istri-istri beliau, itu kan hadisnya sahih, ya. Artinya itu bisa digunakan sebagai hujah di dalam beramal, ya. Jadi intinya tadi Tapi kalau antum ngikutin pendapat bahwa tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya berarti ya nggak sah, ya. Jadi kalau antum mengikuti pendapat bahwa air mustakmal yang sudah digunakan untuk bersuci, ya, itu tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci, ya kalau antum berpendapat gitu, ya berarti wudhunya nggak sah dengan itu. Halo Pak Sidotan. Ya? Iya, jadi tergantung kita mengadopsi pendapat yang mana, pendapat mana yang kita ikuti. Ya. Nah, jadi pendapat yang kita ikuti itu berkonsekuensi menjadi hukum bagi kita. Ya. Jadi satu pendapat kita ikuti itu kan berarti kita komitmen untuk, atau misalnya kita memilih satu pendapat, maka itu kan berarti kita komitmen untuk mengikuti pendapat yang kita pilih itu gitu. Nah, sehingga itu menjadi hukum bagi kita. Ya. Nah, tetapi persoalannya adalah di dalam memilih itu, bahwa memilihnya itu tentunya prosesnya itu tadi, ya. Dalam memilih satu pendapat, kita tentunya harus melewati proses memilihnya itu tentunya bukan karena dorongan hawa nafsu, bukan karena senang atau tidak senang, tetapi karena hujah, karena dalil, karena kita sikoh atau kita percaya dengan pendapat dari ulama atau mujtahid yang kita ikuti, ya. Nah, tapi kalau sudah kita pilih ya sudah gitu. Walaupun tetap kita membuka kemungkinan bisa jadi pendapat kita berubah,
Ya, kalau kita misalnya mendapatkan pendapat lain yang lebih kuat. Baik, itu mungkin untuk pertanyaan pertama. Terima kasih saudara. Itu Mas Deni. Tadi terkait pendapat ya, misal pas kondisi dulu saya berpendapat bahwa air setelah bekas wudhu itu bisa mensucikan gitu ya. Pada kondisi sekarang karena musim COVID gitu kan penularan dari air gitu. Misal berubah pendapat bahwa sekarang air bekas wudhu itu nggak mensucikan, rasanya mungkin bisa menyebarkan penyakit gitu. Itu gimana tuh? Ya, antara mensucikan dengan menyebarkan penyakit kan tidak sama. Oh, iya. Ya. Jadi kalau tidak melakukan karena menghindari penyebaran penyakit, itu konteksnya beda lagi. Ya, dengan karena airnya itu tidak mensucikan. Artinya kalau khawatir menyebarkan penyakit, kan sebenarnya tetap airnya bisa mensucikan, cuma ada kekhawatiran lain, yaitu penyakit, sehingga kita menghindari. Jadi menghindari bukan karena sifat airnya yang tidak mensucikan, karena kita menghindari penyakit, misalnya kan gitu. Jadi ini persoalan yang berbeda. Ya, gitu ya. Ya, Pak. Cukup Mas Deni? Salah. Ya. Nah, sebelum lanjut Ustaz, tadi Ana agak penasaran juga Ustaz. Bagi yang berpendapat Ustaz bahwasanya air mustakmal itu dia suci tapi tidak mensucikan, itu konsekuensinya apa Ustaz? Hanya berpendapat suci doang gitu. Iya, jadi air yang suci ya tidak mensucikan, itu maksudnya adalah kalau menurut mereka itu adalah jadi tidak mensucikan, itu konteksnya adalah tidak bisa digunakan untuk toharoh. Ya. Tapi karena dia suci, dia bisa misalnya digunakan untuk konsumsi, diminum bisa. Karena kan nggak najis. Oh iya. Jadi sisa air wudhu boleh diminum. Gitu. Kenapa? Karena kan nggak najis. Ya. Jadi karena nggak najis, jadi masih suci. Nah, contohnya apa tadi? Bisa minum boleh, untuk kemudian apa? Karena dia nggak najis, digunakan untuk bersih-bersih, misalnya cuci motor juga bisa. Ya. Nah, karena kan pemanfaatan barang najis itu nanti kita bahas ya pada pertemuan berikutnya. Pemanfaatan barang najis itu kan haram. Nah, tapi kalau airnya itu tadi ya suci tapi tidak mensucikan, ya, jadi dia berarti bukan barang najis, bukan air najis. Nah, sehingga ketika misalnya digunakan untuk mencuci motor misalnya, maka itu termasuk bukan menggunakan barang najis, sehingga itu boleh digunakan. Ya, kecuali motornya ada najisnya. Nah, jadi itu yang dimaksud suci tapi tidak mensucikan. Ya. Berarti konsekuensi yang suci itu bisa dimanfaatkan saja, halal. Bisa dimanfaatkan selain untuk toharoh. Baik, paham. Ya, Sad, ini ada pertanyaan dari Mas Gelar, mungkin mengingatkan kita juga tadi untuk yang pertemuan sebelumnya sama tadi. Sebenarnya udah Ustaz sempat jelasin di akhir itu. Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, jika air yang lebih dari 2 kula tersebut berubah warna, bau, dan rasa, apakah masih tetap suci atau berubah sifatnya? Seperti itu, Ustaz. Iya. Jadi, konteks pembahasan kita yang pembedaan antara lebih dari 2 kula atau lebih, ya, dengan kurang dari 2 kula, itu pembahasannya adalah air yang tidak mengalami perubahan. Ya. Jadi pembedaan antara 1 kula kurang dari 2 kula atau tidak, itu konteksnya adalah air yang tidak mengalami perubahan. Ya. Nah, jadi air yang tidak mengalami perubahan itu kena najis kurang dari 2 kula, maka dia dihukumi najis walaupun tidak mengalami perubahan. Tapi dia kena najis dan kita tahu bahwa dia kena najis.
Tapi kalau air yang lebih dari 2 kula, air yang 2 kula atau lebih, ya, karena najis tidak mengalami perubahan, maka dia tidak dihukumi najis. Gitu. Tapi kalau kena najis kemudian berubah, maka tidak lagi diperhatikan apakah dia itu kurang dari 2 kula atau lebih dari 2 kula. Baik dia kurang dari 2 kula maupun lebih dari 2 kula, kalau kemudian kena najis, najis itu merubah air tadi, maka air tadi statusnya berubah menjadi air najis. Ya. Nah, jadi itu ini. Jadi jawabannya jika berubah, maka dia tidak lagi suci, walaupun lebih Jadi 2 kula. dari ya. Gitu. Berarti parameternya itu kena najis dan berubah atau enggak gitu Ustaz ya. Kalau itu Ya. diketahui iya, mau lebih atau kurang, ya tetap jadi najis saja. Iya, iya. Iya. Ya, Mas Faris, silakan. Tadi sudah raise hand. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Jadi Waalaikumsalam begini, warahmatullahi. apa namanya? Kan kalau Ana sendiri berpendapat bahwa ketika berwudu itu apa namanya? Yang diusap itu adalah kepalanya. Jadi kepalanya itu harus airnya itu harus ke apa namanya? Mengusap kepala gitu. Seperti itu. Jadi bukan rambutnya kalau yang apa namanya Ana pahami dari hadis tentang terkait berwudu itu Ustaz. Nah, ketika Anda mengambil pendapat demikian, lalu apa namanya itu kan tadi dari jenggot itu untuk mengusap bagian yang kelupaan tadi berwudu gitu ya. Itu kan misalkan tidak cukup gitu airnya gitu untuk mengusap bagian kepala tadi. Itu bagaimana? Baik, sudah Riz ya. Iya. Ya tadi saat terkait dengan apa namanya sisaan air di jenggot yang kalau lupa saat tapi ternyata nggak sampai belakang misalkan saat itu bagaimana saat Jenggotnya kurang panjang. oh iya bisa jadi ya, ini nih silakan Iya. Iya, kalau nggak cukup, ya. Ya kalau nggak cukup ya berarti belum memenuhi kesempurnaan di dalam wudhu yang yang antum ikuti gitu, ya. Jadi ya berarti tidak sempurna wudhunya. Ya, kalau nggak cukup ya berarti Anda harus cari air yang mencukupi. Ya. cari jenggot orang lain Riz. Berarti tidak usah diulang wudunya, Ustaz. Kenapa? Wudunya tidak diulang, hanya cukup mencari air yang cukup gitu untuk membasahi bagian anggota wudu yang belum yang kelupaan tadi dibasahi gitu. Ya. Nah, nanti sebenarnya nanti akan kita bahas ya lebih lanjut ya terkait itu. Ini kan konteksnya saya mencontohkan tadi, itu konteksnya bahwa konteks pembahasannya itu kan air yang sudah digunakan gitu ya. Jadi air yang sudah digunakan. Nah, nanti kita akan membahas lebih detail sebenarnya terkait dengan mandi, kemudian wudhu, kemudian tayamum, ya terkait dengan aspek tertib, ya. Jadi karena nanti yang namanya wudhu itu kan apakah ada rukunnya, ya, apakah tertib itu termasuk rukun atau bukan, ya, apakah harus urut, ya, apakah enggak, ya. Kalau kelewat bagaimana? Nah, insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, kalau kita bahas sekarang nanti pertemuan berikutnya nggak hadir, udah dibahas gitu ya. Baik, Insya begitu Allah. Mas Faris. Ya. Cukup ya. Baik, teman-teman yang lain silakan jika ada pertanyaan. Di chat sudah nggak ada.
Ini Kalau nggak lagi ada nih. ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi Ustaz, Ada lagi ya, silakan Mas Dani. tadi memperjelas sih, kan tadi yang menghilangkan najis yang orang Arab Badui itu kan cukup disiram ketika di tanah gitu ya. Itu kan contohnya air ya, najis air kencing seperti itu. Kalau misal air kotoran, apa cukup disiram? Maksudnya masih ada perbedaan bau, warna, sama itu ya. Tapi di tanah ya. Intinya itu, Tat. Jadi kalau kotoran itu emang harus dibuang dulu terus sampai hilang bekas bau dan warnanya atau cukup disiram? Iya. Ini juga sebenarnya nanti masuk ke pembahasan bagaimana menghilangkan najis sebenarnya ya. Jadi pertemuan berikutnya itu kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis najis. Ya. Nah, pertemuan berikutnya lagi nanti kita akan membahas terkait dengan hukum pemanfaatan najis dan cara menghilangkan najis. Ya, jadi ada dua sub-bahasan ya terkait dengan najis itu. Ya. Jadi intinya itu adalah memang terkait dengan najis ya kita harus didorong untuk atau diperintahkan untuk menghilangkan najis. Ya, jadi menghilangkan najis. Ya, kecuali sampai pada kondisi yang dimaafkan. Ya. Contohnya kondisi yang dimaafkan itu misalnya apa? Misalnya kena darah misalnya. Ya, sudah dihilangkan dikerik, tapi kan bisa jadi masih ada bekas-bekasnya gitu, nggak hilang ini. Nah, maka itu termasuk terkategori dimaafkan. Ya, begitu juga misalnya, jadi darah itu kan termasuk najis. Ya, bagaimana kalau darah nyamuk? Ya, nah itu berarti kan lagi sholat digigit nyamuk. Nah, nyamuknya kita tepuk, wah ternyata sudah ada darahnya itu. Wah itu, wah dan najis ini gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kotoran tadi kan bukan najis atau bukan kan gitu. Ya. Kalau bukan najis, ya tidak dihukumi sebagai najis. Ya. Tapi kalau misalnya kotorannya itu adalah maksudnya kotoran ini ya, kotoran orang, ya, kotoran orang misalnya, ya maka itu nggak cukup disiram, ya, karena itu beda kan. Kalau ini kan konteksnya di tanah ini air yang meresap sebenarnya, ya. Tapi kalau kotoran kan tidak, ya. Jadi kotoran itu ya. Kalau kotoran manusia, maka itu ya harus dibuang, ya. Atau kalau enggak ditutup tanah, ditutup lagi gitu. Ya, jadi enggak cukup disiram kalau itu kotoran, jadi harus dibuang. Ya. Nah, jadi itu konteksnya tadi itu adalah najis yang air kencing ya. Jadi sebenarnya kan tadi pembahasannya itu bukan konteksnya cara membersihkan sebenarnya ya. Iya. Tapi ya konteksnya tadi kan air mustakmal sebenarnya. Artinya kan di tanah itu kan di tanah itu kan ada kencing. Terus kan kemudian disiram dengan air. Ya kan? Nah, otomatis airnya itu kan nyampur dengan kencingnya itu gitu loh. Iya. Yeah. Ya. Nah, jadi konteks pembahasannya kan itu sebenarnya ya. Nah, sehingga airnya tadi ya yang digunakan untuk menyiram kencingnya tadi itu kemudian sudah dihukumi suci gitu loh. Ya, jadi konteksnya itu. Nah, karena sebelumnya itu kan pembahasannya
Kalau itu airnya bercampur najis, itu kan dia terkategori berarti air najis. Ya kan? Nah, sehingga harusnya itu kan tercampur dengan air kencing, berarti kan harusnya air najis gitu. Nah, tapi kalau konteksnya di tanah, digunakan untuk menyiram kencing di tanah, maka dia dimaafkan. Ya, karena dia meresap ke tanah. Nah, meresap ke tanah, terus kemudian ya tadi ya, itu termasuk perkara yang ya, kan kalau tanah nggak bisa dipel. Iya. Jadi nggak mungkin kan kita ngepel tanah. Ya. Nah, dan maksudnya dimaafkan itu kan yang dicontohkan oleh Rasul, yang dilakukan oleh para sahabat, yang disaksikan oleh Rasul, itu kan menyiramnya cukup 1 ember gitu kan. Ya, nggak harus sampai kemudian berember-ember gitu. Ya, jadi itu yang konteksnya bahwa walaupun air tadi yang digunakan untuk menyiram tadi itu kemudian tercampur dengan air kencing, maka itu tetap dihukumi dimaafkan gitu. Ya, jadi tidak dihukumi sebagai air najis akhirnya. Ya, kayak gitu ya. Ustaz, cukup Mas Dani? Cukup ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Gelar Gari Wangsan, Ustaz. Izin bertanya lagi, Ustaz, katanya. Jadi ketika kita sedang berhadas besar seperti junub, ya kan, kita kan kalau mau membersihkannya kan harus mandi besar, Ustaz, katanya. Nah, gimana kalau kita ingin membersihkannya itu atau mandi junubnya itu dengan cara berenang saat di kolam renang, dengan diawali niat mandi junub tentunya di awalnya itu katanya. Bagaimana, Ustaz? Iya. Jadi pertama ini nanti juga sebenarnya nanti ada pembahasan mandi ya. Jadi pembahasan mandi nanti ada intinya adalah kalau junub itu bukan najis ya. Jadi bukan najis. Kalau kemudian kita mandi berenang di kolam, ya tadi kolamnya itu 2 kulah atau kurang dari 2 kulah misalnya. Nah, biasanya kalau kolam ya lebih dari 2 kulah. Jadi kita asumsinya kolamnya itu lebih dari 2 kulah. Ya. Nah, terus kita junubnya atau hadasnya itu tidak mengandung najis, ya. Karena bisa jadi kita hadas itu kan mengandung najis bisa. Ya. Kalau kita misalnya buang air kecil misalnya, kita buang air kecil, tapi kita belum cebok lah istilahnya. Itu kan berarti kita masih ada najis di situ. Nah, jadi pada saat itu berarti kita hadas kecil sekaligus ada najis. Ya. Tapi kalau kita misalnya buang air kecil, terus kemudian kita sudah bersihkan, sudah cebok misalnya, maka kan posisi kita ketika itu, kita nggak ada najis, tapi sedang hadas kecil, kan gitu. Ya. Nah, jadi kalau posisi kita itu adalah kita sedang hadas, ya, sedang hadas, tapi tidak najis, baik hadas kecil maupun hadas besar, tapi kita nggak ada najis, ya, maka kita mandi nyelup di air, walaupun itu kurang dari 2 kulah, maka itu bisa mensucikan. Gitu. Ya. Kalau kita nggak ada najis bersama kita. Tapi kalau kita ada najis bersama kita hadas kecil maupun hadas besar, kita nyelup di kolam atau di bak yang itu kurang dari 2 kulah, ya jadinya airnya najis. Ya. Tapi kita kalau nyelup di kolam atau di sungai atau di pantai atau di danau misalnya yang itu lebih dari 2 kulah, ya maka itu insya Allah tidak najis. Ya, jadi itu bisa mensucikan. Ya, tetap dihukumi sebagai mandi besar. Ya, jadi gitu. Ya. Berarti konteksnya lihat juga apakah kita membawa najis atau enggak saja.
Kalau Iya. kedua, dilihat airnya lebih dari 20 atau enggak gitu saja. Iya. Iya. Memang kalau mau aman di Satu sungai. lagi. Oh ya, silakan, silakan maksudnya. Jadi agak kucing tadi. Kalau misal kita hadas kecil, kemudian kita bersihkan dengan air yang kurang dari 2 kula. Itu airnya bisa mensucikan nggak, Ustaz? Maksudnya gimana? Wudhu, hadas kecil itu kan Wudhu atau gimana? atau Kecil cebok. itu. Wudhu apa Tadi cebok? Wudhu apa cebok? kalau Kalau cebok hadas kecil, Ustaz ya? kalau cebok itu kan konteksnya menghilangkan najis. Hmm, Kalau Hadas kecil. menghilangkan hadas kecil itu konteksnya wudhu. 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 Ya. Kalau hadas besar, jadi Mandi. bingung. Junub. Kalau hadas besar itu mandi. Kalau hadas kecil itu wudhu. Kalau Oh, najis itu ya dengan membersihkan dengan apa? Menyiram. Kalau najis. Ya. oh, Nah, jadi baik menghilangkan najis maupun menghilangkan hadas kecil itu bisa dengan air yang kurang dari 2 kula, asalkan airnya suci. Ya, mensucikan. airnya suci. Ya, kalau airnya suci otomatis ya mensucikan. Iya. Ya, bisa. Ya. Intinya adalah selama airnya itu bukan air najis. Kalau air najis ya nggak bisa digunakan untuk wudhu, nggak bisa digunakan untuk bersuci, untuk menyiram atau menghilangkan najis. Ya. Oh, Jadi misalnya nih, misalnya kita mau wudhu, kita hanya mendapatkan air misalnya di masjid misalnya airnya nggak ngalir, kerannya nggak ngalir, ya. Yang ada di kamar kecilnya itu di ember gitu misalnya. Ember kan kurang dari 2 kula. Ya itu tetap bisa digunakan untuk wudhu bisa. Jangankan satu ember, ya, satu gelas aqua saja, ya jangan nggak boleh nyebut merek ya. sponsor. Apa? Sebut saja aku. Satu gelas Air mineral. Air minum kemasan. air mineral Gelas. nah itu aja itu bisa digunakan untuk wudhu bisa. Ya. Nah, nanti kita akan bahas di wudhu itu berapa banyak sih air yang digunakan Rasulullah untuk wudhu. Menarik Ya. saja. Nah, jadi itu ya kalau wudhu itu sekitar ya satu gelasan gitu. Ya. Jadi nggak banyak beliau menggunakan air untuk wudhu. Tapi itu nanti kita bahas. Itu dibahas nanti aja, Ustaz. Ya. Ya, emang kalau mau apa, Mas Ben? Mau ngilangin hadas sekaligus mau ngilangin apa namanya najis, nonton di sungai, Mas Ben. Gitu. Dua-duanya bisa hilang ya. Plus Sama orangnya. juga bisa. Ya, Faris, ada pertanyaan lagi? Ya, begini. Gimana ya kalau misalkan tadi Mas Denny kan nyinggung soal hadas kecil gitu. Jadi kalau misalkan kita posisi di kolam renang gitu ya, Ustaz ya. Terus kencing nih di di kolam renangnya karena mungkin sudah nggak ketahan gitu atau bagaimana. Pengalaman ini mah. Terus itu kan lebih dari 2 kula ya, Ustaz ya. Nah, apakah kita harus cebok juga setelah itu atau bagaimana gitu? Kan itu airnya sudah lebih dari 2 kula gitu loh. Kayaknya hampir semua orang ngerasain gini deh. Aja apa? Hampir semua orang udah pernah ngerasain hal ini kayaknya. Oh ya. Mengeneralisir. Siapa tahu benar. Bagaimana, Saudara? Ya.
Jadi em, gimana ya? Ya, yang jelas tadi ya. Jadi yang jelas adalah kalau airnya itu lebih dari 2 gula, maka airnya tidak menjadi najis. Ya, intinya kan itu. Ya, intinya itu. Eh, Cuma juga harus dilihat juga, gitu kan? Jadi, apakah kemudian air kencing yang najis tadi itu tersebar atau hanya Distribusi ter ini gitu ya? terpusat. Tuh, 20 orang satu kolam, Ustaz, kencing semua. Aduh. Jadi maksudnya kan air yang 2 gula itu kan ketika memang tersebar itu kan apa ya? Jadi kayak akhirnya itu menetralkan gitu ya, menetralkan. Tapi kalau airnya itu masih terkumpul di satu tempat misalnya, sehingga kan itu posisinya tetap najis gitu, ya kan? Nah, jadi tentunya lebih baik bersuci, ya. Apalagi kan kalau kasus antum itu kan berarti antum dalam kondisi pakai celana kan? Nempel tuh. Iya, jadi artinya ya tentunya kita mengambil langkah hati-hatinya saja. Iya. Ya, jadi kalau seperti itu ya tetap harus dibersihkan, ya, tetap harus disiram, harus ini, ya. Jangankan gitu kan, kalau jangankan kasus antum gitu, orang nggak kasus seperti itu saja, itu kan Mandi, Ustaz. mandi lagi kan, bersih lagi. Pak Faris habis renang langsung sholat. Nah, itu kalau kolam renangnya umum gitu ya. Kecuali kalau kolam renang pribadi kan. Kalau kolam renang umum kan kasusnya nggak seperti itu saja. Itu kan habis renang biasanya mandi lagi kan. Iya. Karena kan kita nggak tahu. Ya, ini tetap kalau secara hukum sih memang dihukumi bukan air najis gitu loh. Tapi kan ini bagian dari kehati-hatian kita, ya, menjaga kebersihan. Bukan, jadi yang didorong atau dituntut itu kan pertama karena menjaga kesucian, ya, bersuci. Nah, sebenarnya tidak hanya bersuci, ya, sebenarnya ketika bersuci itu sebenarnya juga dituntut aspek kebersihan, ya. Jadi aspek kebersihan itu kita juga didorong untuk kemudian menjaga kebersihan. Nah, cuma dengan menjaga kesucian itu biasanya sudah tercover aktivitas menjaga kebersihan itu, gitu. Ya. Tapi tentunya kalau kemudian kita melihat bahwa secara kesucian itu tercover, tapi dari aspek kebersihan enggak, ya, karena kan tadi ada yang namanya kotoran, tapi dia enggak masuk najis. Ya. Maka bisa jadi perlu ada, selain menjaga kesucian, itu kita juga menjaga aspek kebersihan, ya. Jadi ini termasuk perkara agama yang disyariatkan, ya. Baik, seperti itu ya. Ya, Zat. Terima kasih. Gimana, Faris? Cukup? Faris tutup nih. Cukup. Ya, jangan Lagi renang, Mas. jangan diulangi lagi ya. Itu waktu anak kecil, Sat. Jangan berenang sama Faris. Ya Allah. Baik, teman-teman yang lain silakan jika ada pertanyaan. Ini ada Mas Bayu, jauh-jauh dari Pontianak ya, telat baru datang kayaknya, saking jauhnya ya. Internetnya nge-lag juga kayaknya ke Pontianak. Bang Rustam, Effendi juga baru datang. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan masih ada waktu. Kalau nggak ada, jangan dipaksa. Ya, kalau nggak ada juga kita cukupkan.
seperti itu. Baik, saya hitung sampai 3. Ya, nggak ada pertanyaan ya. Ya, Ustaz. Oke, ngasih jempol doang, Bayu mah. Ya, sepertinya cukup Ustaz ya, karena tidak ada pertanyaan lagi. Ada closing statement, Ustaz? Silakan. Ya, jadi ini terkait dengan apa? Ini pembahasan kita ya terkait dengan air, ya. Jadi mereview saja. Jadi intinya air secara umum itu ada yang termasuk at-tahur, ada yang termasuk al-mustamal. Jadi air at-tahur, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa air yang terkategori at-tahur itu bisa digunakan untuk aktivitas bersuci. Nah, yang kedua itu adalah terkait dengan air al-mustamal. Nah, air al-mustamal ini di kalangan para ulama secara mayoritas berpendapat bahwa air mustakmal itu dihukumi sebagai suci atau at-thahir. Tetapi terjadi perbedaan apakah dia sekaligus at-tahur ataukah hanya sekedar at-thahir, mensucikan atau suci tapi tidak mensucikan, ya. Nah, pembahasannya kita sudah sudah sampaikan tadi. Intinya adalah ini menunjukkan bahwa di dalam agama pertama, di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan ya kepada kita, kepada makhluk hidup terutama manusia, terutama muslim, karunia yang sangat luar biasa, yang sangat besar, yaitu berupa air. Air itu yang menjadikan manusia bisa hidup. Ya, dan dengan air pula manusia itu bisa menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Ya, kita nggak bisa hidup tanpa air. Nah, makanya air ini menjadi hajatul asasiyah ya bagi seorang muslim. Ya, karena bukan hanya sekedar untuk hidup, tetapi untuk hidup dan bisa menjalankan syariat itu membutuhkan air. Ya. Walaupun kemudian nanti dalam kondisi yang tidak ada air, maka syariat Islam sebagai aturan yang sempurna telah mensyariatkan adanya penggunaan alternatif selain air ya untuk aktivitas bersuci. Nah, terus yang kedua bahwa ini adalah bagian dari dorongan kita, ya dorongan bagi kita kaum muslimin untuk senantiasa menjaga kesucian, ya tentunya setelah memahami air dan mana-mana yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Nah, jadi insya Allah ini akan kita lengkapi nanti, ya dengan pemahaman terkait dengan apa-apa saja yang termasuk najis dan bagaimana cara menghilangkannya. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Makanya stay tune. Ya, tetap mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kajian kita sampai akhir. Mungkin itu bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.